Siang, Kakak Dayana. Jadi hari Halo ini apa Adeline. kabarnya? Baik, halo Adeline. Oke, jadi sekarang kita akan mulai dengan pertanyaan-pertanyaannya. Jadi pertama-tama, apa fokus utama Heavenly Blush dalam mengembangkan kemasan keberlanjutan untuk depanan? Oke, fokus kita itu membuat kemasan yang lebih ringan, terus tetap aman. Kemudian yang pasti adalah kita fokus di kemasan yang bisa di reuse kembali, tapi tanpa mengurangi keamanan dari produk itu sendiri dan kenyamanan konsumen kami. Itu sih sebenarnya kita fokusnya di situ. Oke, jadi apakah Heavenly Blush akan beralih ke material PCR post consumer recycled? Nah, sejauh ini kita masih terbatas ya dengan regulasi yang dikeluarkan oleh BPOM juga dari halal ya. Karena PCR itu sendiri kalau kita lihat dari sistem pengolahannya itu kalau di Indonesia belum sebagian besar belum memenuhi standar untuk keamanan untuk produk makanannya itu sendiri ya. Jadi kita masih menunggu pengolahan dan sistem yang sedang dikembangkan oleh pemerintah, tapi kita juga tidak menutup bahwa kita nanti ke depannya kita menggunakan produk seperti itu, untuk menunjang produk-produk kami gitu. Jadi masa depannya masih belum confirm ya, karena masih lagi nunggu regulasi BPON. Betul, betul karena bisa dipastikan bahwa yang sekarang terjadi barang-barang PCR ini memang secara kebersihan, secara keamanan, secara juga untuk kesehatan itu juga masih banyak yang belum memenuhi persyaratan untuk di digabungkan dengan makanan gitu. Oke, jadi bagaimana sih Heavenly Blush meningkatkan potensi reuse dari kemasan? Oke, kami tetap mengembangkan kemasan yang fungsional ya, tapi tetap estetik dan aman. Jadi itu terus kita kembangkan dari improvement kita dan development kita. Jadi kita nggak menutup kemungkinan bahwa kita juga kedepannya akan melakukan edukasi terkait dengan reuse ini kepada customer kami. Jadi kita tetap namanya kita punya responsibility ya bahwa di Indonesia ini kemasannya semakin banyak terutama untuk plastik ya. Jadi kita juga berpikir bagaimana kita turut serta di situnya. Jadi masih mau spread awareness ya, masih mau mentahu konsumer dan kasih tahu orang-orang. Iya, bahwa produk kita atau packaging kita itu kita bisa tetap di reuse tapi kita tetap aman juga tetap estetik gitu. Wah, itu keren dong, itu baik Ya. banget. Oke, jadi apakah Heavenly Blush akan mengurangi penggunaan plastik? Oh pastinya, kita ada program yang tiap tahun itu kita mengurangi berat ya, baik dari berat materinya atau dari mengurangi ketebalan. Jadi kita selalu melakukan itu untuk menjaga dan mengurangi pemakaian plastik yang ada di Indonesia ini terutamanya ya. Jadi, bagaimana sih strategi Heavenly Blush untuk meningkatkan edukasi konsumen? Nah, kami bentar. Saya baca dulu ya. Oke. Oh, kurang kedenger ya? Oke. Tentang cara penggunaan ulang. Oke. Bisa diulang lagi? Oke. Bagaimana strategi Heavenly Blush untuk meningkatkan edukasi konsumen? Oke, kami membuat komunikasi itu tentang bagaimana penggunaan ulang dari kedepannya itu kita akan melakukan edukasi penggunaan ulang baik melalui konten kita, melalui edukasi digital kita, kemudian bahkan kedepannya ini kita ada rencana untuk kalau jika memungkinkan ya itu akan kita taruh di packagingnya kita, itu sih.
Jadi masih mau edukasi dengan konten-kontennya, dengan konten Heavenly Blush, Iya, dengan produknya Heavenly Blush. iya. Juga kita akan ada eh, kolaborasi ya lintas lintas brandnya di antara kita kan kita ada brand beberapa ya. Ada yang Greek, ada yang Yogurto, ada yang apa namanya, ada yang donat segala macam itu kita akan komunikasikan di packaging mereka juga sih. Jadi apakah Heavenly Blush akan berkolaborasi dengan pihak eksternal kayak government, pemerintah? Kita terbuka ya untuk komunitas startup pemilahan sampah. Kita selalu terbuka untuk hal-hal seperti itu. Tapi di satu sisi juga kolaborasi itu perlu penjajakan ya, perlu penjajakan yang tidak langsung kita datang langsung bisa jadi gitu. Itu karena perlu ada pembahasan lebih lanjut, kemudian kita juga harus buat program-programnya. Terus dan itu juga tidak bisa program sekali jalan yang selesai, tapi kita pengennya nanti bisa tetap berkelanjutan sih. Gitu. Jadi apa komitmen besar Heavenly Blush untuk masa depan? Komitmen ya, yang pasti kami memastikan kemasan kita itu punya tujuan jelas, lebih ringan, lebih bijak digunakan dan memiliki peluang hidup kedua. Jadi peluang hidup kedua ini tidak langsung selesai dipakai langsung kita buang atau konsumen kita buang gitu. Jadi kalau memang bisa kita reuse lagi itu akan menambah apa ya, nilai dari packaging itu sendiri. Jadi langkah ini memang masih kecil, tapi kita berharap bahwa langkah ini menjadi bagian besar nanti untuk proses selanjutnya. Gitu sih. Jadi ini berarti long term ya untuk Long term. iya ya. long term berarti long term solution gitu. Yes. Wah, itu keren dong. Insya Allah. Oke, terima kasih banyak Kak Oke. Dayana udah datang hari ini. Ya, Thank thank you. Responsible use and reuse in sustainability packaging by PT Heavenly Nutrition Indonesia. Heavenly Blush memiliki belum next. Saya mau ngobrol yang itu. Belum. Oke. Responsible use and reuse in sustainability packaging by PT Heavenly Nutrition Indonesia. Heavenly Blush Packaging memiliki moto yaitu connecting and outstanding. Connecting di sini kita ingin bahwa semua packaging kita itu memenuhi kebutuhan dari konsumen kita. Kemudian outstanding ini kita selalu berprinsip bahwa packaging kita harus paling outstanding di antara packaging-packaging yang lain supaya packaging kita ini mempunyai nilai estetik juga memiliki nilai art yang berbeda dengan packaging-packaging yang ada saat ini. Next. Why packaging sustainability matters? Pertama dari contribution-nya ya, kontribusi bahwa FMCG industri itu memiliki kontribusi yang sangat besar sekali dari produk. Saya ulang ya. Oke. Dari sisi kontribusi, FMCG industri ini memiliki kontribusi yang signifikan dari volume penggunaan kemasan single. Jadi kemasan yang sekali pakai maksud saya. Jadi kontribusi ini sudah terlalu besar, jadi perlu kita perhatikan dan perlu mendapatkan perhatian. Kemudian dari sisi awareness, konsumer kita itu sudah mulai sadar ya bahwa mereka juga memiliki kesadaran terhadap lingkungan akibat dari penggunaan plastik ini sendiri. Jadi dari PT Heavenly Nutrition Indonesia itu menawarkan bahwa packaging itu harus dihadirkan secara efisien, aman, tapi tetap
memiliki nilai estetik yang bisa digunakan kembali oleh konsumen. Bisa next. Heavenly Blast Packaging itu selalu memiliki tingkat keamanan untuk produk dan kenyamanan untuk konsumen. Itu menjadi titik tolak utama kita membuat semua packaging yang ada di PT Heavenly Nutrition Indonesia. Kemudian dalam perkembangannya, efisien material ini sangat dibutuhkan dan kita juga improve setiap tahunnya agar kita juga mengurangi penggunaan plastik itu yang ada di Indonesia. Kemudian desain kemasan juga dipertimbangkan secara estetik, secara estetika dan fungsional agar konsumen tetap tertarik dan bisa memanfaatkan kembali packaging tersebut. Bisa next. Next. Materi seperti PP, HDPE dan PET dipilih karena stabil, tahan lama dan cocok dalam penggunaan ulang. Kemasan juga dibuat tetap menarik agar konsumen tetap bisa digunakan kembali dan memiliki kehidupan kedua. Next. Tantangan implementasi di Indonesia. Tantangan implementasi di Indonesia itu banyak ya, maksudnya masih banyak yang harus diselesaikan. Jadi pertama itu di infrastruktur daur ulang dan pemilahan yang masih terbatas. Kedua, akses material PCR yang masih tidak stabil dan tidak konsisten. Kemudian edukasi konsumer yang harus menjadi tugas utama untuk industri ini supaya masyarakat ini melek secara edukasinya. Jadi masalah infrastruktur ini kita masih terkendala, masih banyaknya kota yang belum memiliki fasilitas pemilahan, kemudian sampah yang masih tercampur, lalu kapasitas pabrik daur ulang yang masih terbatas. Akibatnya barang yang harusnya bisa didaur ulang ini tidak bisa didaur ulang karena terkontaminasi. Kemudian terkait dengan PCR material ini, suplai PCR yang ada di Indonesia ini masih terbatas, juga mahal. Kemudian kualitasnya juga tidak konsisten. Jadi kadang bagus, kadang tidak bagus untuk food grade. Dan yang paling utama adalah perilaku konsumen kita itu belum memiliki kebiasaan memilih. Reuse itu masih dianggap repot. Lalu banyak sekali yang belum tahu bagaimana cara membuang kemasan dengan baik dan benar. Lanjut, next. Kami sadar perubahan itu tidak instan, tapi langkah kecil yang konsisten itu akan membuat satu big impact ya. Jadi satu dampak yang besar untuk kemajuan dan penggunaan plastik yang lebih friendly di lingkungan kita. Next. Nah, di sini adalah jejak rekam ya yang ada di Heavenly Blast. Jadi awal di tahun 2012 ketika kita mulai memasuki dunia plastik-plastikan, itu kita awal-awal kita masih dalam tahap menyeleksi produk kemasan kita
yaitu menggunakan material yang bisa mensupport safe reuse dan yang mensupport untuk safe reuse-nya, safe reuse dari packaging itu sendiri. Berlanjut ke tahun-tahun berikutnya adalah kita mengoptimalisasi packaging design dan beratnya tanpa mengurangi safety dari produk itu sendiri. Berikutnya kita membuat dari yang sudah lightweight ini, kita membuat desain dengan multifungsi dan bentuk yang lebih estetik supaya mengencourage customer itu untuk repurpose packagingnya itu di rumah. Dan saat ini yang kita akan lakukan adalah membuka kolaborasi dengan brand internal, kemudian kita memberikan edukasi ke customer agar lebih memiliki responsibility di penggunaan packaging. Next. Kita memang belum terlalu circular, tapi setiap desain yang Heavenly Blast buat itu kita desain untuk memiliki kehidupan kedua. Next. Ya, terima kasih. Siap. Nah, nanti kalau yang berantakan tolong diikat Iya, aja. terus saya cut. Oke. Tuh tadi dicari sama Pak.